Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hasanah dari PBI 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang studi sejarah Islam dari kelompok 7 yang beranggotakan Putri Rizky Ramadhani, Ayu Anggraini, dan saya sendiri Lutfiatul Hasanah. Dosen pengampu Mukti Ali, MPDI. Baiklah, langsung saja materi pertama yaitu tinjauan ontologi sejarah Islam. Pengertian sejarah Islam. Sejarah Islam terdiri dari dua unsur kata yang terbentuk dalam kesatuan, yakni kata sejarah dan kata Islam. Berikut akan dipaparkan pengertian dari masing-masing pengertian secara utuh dari kedua rangkaian kata tersebut. Secara etimologis, kata sejarah oleh para ahli sering disamakan dengan istilah dalam bahasa Arab disebut dengan tarik, dari akar kata arikha yang berarti menulis atau mencatat, dan catatan tentang waktu atau peristiwa. Meskipun demikian, tidak bisa dikatakan bahwa istilah ini hanya berasal dari kata tersebut. Ada beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa istilah sejarah itu berasal dari kata bahasa Arab syajarah yang berarti pohon atau silsilah. Di sini makna silsilah tampaknya lebih tertuju pada makna padanan tarikh tadi, atau memiliki padanan yang sama dengan babat, mitos, legenda, dan seterusnya. Secara filosofi, syajarah bisa dipahami sebagai gambaran suatu rangkaian genealogi, yaitu pohon keluarga yang mempunyai keterkaitan yang erat antara akar, batang, cabang, ranting, dan daun serta buah. Sedangkan yang dimaksud dengan Islam yaitu agama yang datangnya dari Allah, baik yang didatangkan melalui perantaran Rasulnya yang pertama maupun yang didatangkan melalui perantaran Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Mahmud Saltut mendefinisikan Islam sebagai akidah dan syariah yang pada hakikatnya sama dengan iman dan amal. Sedangkan Abdul Qadir Audah mendefinisikan Islam sebagai akidah wal nidam, Islam sebagai agama dan negara. Dengan pengertian ini, maka seorang muslim berarti seorang mukmin yang sesungguh-sungguh melaksanakan syariat Islam, melaksanakan organisasi dan cita-cita negara menurut ajaran Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pengembangan agama Islam dalam berbagai aspek. Dalam kaitan ini, maka muncul berbagai istilah yang sering digunakan untuk sejarah ini, diantaranya sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah dan kebudayaan Islam. Berikutnya, tinjauan epistemologi sejarah Islam. Yang pertama, metode studi sejarah Islam. Beberapa metode dan pendekatan studi sejarah berikut ini bisa dijadikan pegangan bagi para pengkaji sejarah Islam. Ada 7 metode yang bisa dijadikan pegangan bagi para pengkaji sejarah Islam. Belajar sejarah harus bersikap kritis. Yang kedua, sejarah itu fakta dan realita dari sesuatu yang bersifat empirik, objektif, bukan sesuatu yang bersifat normatif. Yang ketiga, belajar sejarah memerlukan penafsiran terhadap fakta-fakta dengan pendekatan analisis kritis. Yang ketiga, belajar sejarah memerlukan penafsiran terhadap fakta-fakta dengan pendekatan analisis kritis. Yang keempat, penulisan sejarah model lama masih bertumpu pada aspek politik atau cerita raja-raja beserta perang-perangnya. Yang kelima, belajar sejarah masa lampau
harus mengikuti pola dan logika zaman di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Yang keenam, belajar sejarah harus bersikap kritis dan selektif dalam memilih sumber. Yang ketujuh, mempelajari sejarah Islam bukan untuk tenggelam ke dalam masa lampau yang dipelajari, akan tetapi untuk mempelajari pola, sistem, hikmah, dan teori-teori yang pernah ada sebagai pengalaman masa lampau yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan sekarang. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah, kita mesti memiliki sikap kritis, objektif dalam melihat fakta-fakta empirik, lalu mampu mengintegrasikan kejadian secara kritis pula agar dapat menemukan hikmah dari peristiwa tersebut. Juga tidak kalah pentingnya adalah ketika mempelajari sejarah, seseorang harus mampu menggunakan logika berpikir sesuai dengan zaman di mana peristiwa itu terjadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian sejarah Islam. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ayu Anggraini.